RK ini mau berbicara ngaler kidul kulon wetan, mau menggunakan jalur manapun, tetap pada akhirnya akan terperosok. Mau menggunakan jalur manapun, tidak akan pernah tembus ke Lisa. Kenapa? Karena ini adalah tahun agungnya Lisa. Kalau saya melihat ke depannya seperti apa ya, pada akhirnya akan diiyakan. Sebelumnya kan saya sudah pernah memberikan sebuah komentar bahwa di tahun 2025 itu ada satu public figure yang bersifat jabatan yang mengalami sebuah trouble yang mana kasusnya itu adalah mempunyai satu perempuan yang selain daripada istri sahnya, dan yang kedua adanya tindak pidana pencucian uang. Waktu itu saya melihat, dan sekarang entah kenapa fenomena yang waktu saya lihat kemarin itu terjadi di wilayah Jawa Barat. Dan kalau saya melihat RK ini, kenapa setahun ini seperti terjadi sesuatu yang hebat, cobaannya ini sudah saya ramal, ini sudah saya lihat dulu. Dan ini adalah tahun yang menjadikan dia malapetaka. Kalau saya lihat dalam segi hitungan palakia saya. RK itu jatuhnya jumlahnya 9. 9, kalau di tahun 2025, kalau 9 diambil 5, sisanya 4. Yaitu adalah Sri, Lunggu, Dunia, Lara. Orang Jawa menyebut Lara ini adalah perkara hati. Jadi RK ini Ro sama K. Jumlah Ro 4, K 5. Jumlahnya 9. 9 diambil 5 sama dengan 4. 4 ini adalah perkara yang tidak akan pernah jauh dari perkara hati. Dan nggak sampai sini aja. Saya melihat hitungan palakia saya. Bahkan ada lagi nanti seseorang yang tidak menyukai RK. Lebih dari ini. Lebih dari ini. Cuman mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Karena setiap orang itu mempunyai beberapa elemen. Kalau dalam hitungan palakia Jawa dan hitungan palakia Banten terbagi dalam segi kategori. Dan metode Kidemang yang pakai ini adalah palakia Banten. Lalu digabungkan dengan palakia Jawa, Kejawen, atau yang disebut ramalan Joyoboyo. Sri, Lunggu, Dunia, Larapati. Maka yang terjadi saat ini adalah 4. 4 ini berkaitan dengan perkara hati yang terjadi saat ini oleh RK. Iya, seseorang itu kan mempunyai hitungan yang mengarah ke dunia, Sri, Lunggu, Dunia. Di tahun lalu dia ada di puncak dunia, dan tahun sekarang dia mau menjalankan apapun tidak akan pernah masuk. Karena ini adalah bukan meganya dia. Jadi percuma kalau dia mau menyalonkan diri sebagai gubernur atau sekaligus itu adalah lurah atau pemangku adat wilayah, tidak akan pernah, karena sudah habis masanya. Dan saat ini RK sedang mengalami yang ada di fase 4. 4 ini berkaitan dengan hati. Dia mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, akan mempunyai penyakit hati. Dan sekarang ditambah lagi ada sosok wanita yang mengaku seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan PRK. Ini belum Kidemang lihat nih. Sosok orang ini siapa? Nanti Kidemang lihat. Siapa sebenarnya sosok perempuan ini dan sejauh mana hubungannya. Mau menggunakan jalur manapun, RK ini tidak akan pernah sanggup untuk mendebol perempuan ini. Karena cukup kuat buktinya juga. Saya melihat dia menunggu momen, sebenarnya ini dari tahun lalu
Saya melihat dari tahun lalu Pak RK ini mengalami sebuah guncangan, tekanan. Dia mau menggunakan jalur kanan, dia mau menggunakan jalur kiri, akan kalah. Seseorang ada masanya. Ketika duduk, pasti dia akan berdiri. Ketika berdiri, dia pasti akan jalan. Dan jalannya kemana ini? Nah, jalan ini ada 3. Sri, duduk, lungguh, berdiri, dunia adalah berjalan. Tapi ketika di puncak 3, kemana dia jalannya? Kalau dia mengikuti sesuatu itu dengan perkara baik, maka yang terjadi tidak akan seperti ini. Maka yang akan terjadi, sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu akan tumbuh ini sekarang. Dan tidak sampai sini saja. Saya melihat gambaran 4 akan jatuh ke 5. Kalau sudah di angka 5, mau apa? Satu orang, 2 orang, sampai 10 orang ketika menggunakan jalur yang berbagai macam, maka yang terjadi kepada hari naasnya RK. Ya, kalau tidak ada api, tak mungkin ada asap. Kan begitu kan? Otomatis apa yang terjadi saat ini di masa lampaunya RK itu ada seseorang yang pernah dekat dengan RK. Saya melihat ada beberapa yang ingin berteriak, yang ingin bersuara, tetapi di sini sudah dihantam dengan berbagai kali, tetapi yang naik adalah Lisa. Lisa mau menggunakan jalur biasa pun akan naik. Meskipun dia bukan siapa-siapa, tetapi ini adalah tahunnya Lisa. Tahunnya Lisa. Lisa mau berbicara A aja akan naik. Tapi RK ini mau berbicara ngaler kidul kulon wetan, mau menggunakan jalur manapun, tetap pada akhirnya akan terperosok. Tidak sampai sini. Itu yang saya lihat ya, dengan kacamata batin Kedemang nih, menggunakan ilmu falakia saya. Dia adalah orang yang saya melihat RK ini adalah orang yang mempunyai sifat penyembuh. RK adalah orang yang bisa menutup. RK adalah orang yang dari lahiriah dia sudah mempunyai power. Orang yang berharmonis, orang yang ceria, orang yang pandai menutupi sebuah keburukannya. Tetapi kan sepandai-pandainya orang pasti mempunyai hari naas. Dan ketika di hari naas itu terjadi, nah inilah akibatnya. Gitu. Kalau saya lihat, RK ini sangat dikagumi oleh kalangan. Mau kaum Hawa, mau kaum Adam, laki-laki atau perempuan, sangat mengagumi RK. Tetapi tadi, saya katakan di awal lagi, duduk, berdiri, dan berjalan. Kemana langkahnya? Melangkahkan satu langkah ke kiri atau ke kanan. Dan ini bukan momen yang besar, tidak. Ada lagi yang sangat besar. Ada lagi selain ini. Ini masih jauh sekali. Sampai mendekati 26. Sampai mendekati tahun 2026. Kalau saya melihat komunikasi mereka masih baik. Saya melihat komunikasi mereka dengan masih baik. Sebenarnya kalau lihat dengan kacamata batin Kedemang, hubungan Pak RK ini dengan pasangannya, dengan keluarganya, mereka masih baik. Masih baik, dan saya sangat salut sekali dengan pasangan RK ini. Beliau mampu menerima. Aslinya dia tahu yang sebenarnya terjadi. Pasangan RK ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi tadi, aib keluarga adalah aib keluarga. Tidak bisa ditaikan ke satu langkah keluar, tidak bisa. Di rumah ya di rumah.
pandainya, cerdasnya, solehanya pasangan RK adalah orang yang tidak pernah membicarakan hal negatif kepada tetangganya, kawannya. Dia mampu menyimpan sendirinya. Ini sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tahun ini sudah diperingatkan. Saya melihat, udah begini, saya melihat gitu. Ini menurut kacamata batin Gedemang. Tapi tadi, biasanya ketika begini, akal begini. Iya, sudah tahu. Saya melihat sudah tahu, beliau sering mengeluarkan air mata. Beliau mengeluarkan air mata, beliau sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi tadi manusiawi, saya anggap ini manusiawi. Karena ketika seseorang mempunyai jabatan, tahta, kedikjayaan, bakal ada hantaman dari kiri dan kanan. Saya katakan di awal tadi, duduk, berdiri, dan jalan. Mau kemana kau melangkahnya, kan begitu. Ini yang saya lihat. Dan tidak sampai sini saja saya melihat. Akan ada lagi dampak yang begitu hebat setelah ini, dan masih terjebak yang sama. Masih terjebak di lingkungan yang sama. Ini adalah keluarga yang didikannya kuat. Didikannya kuat, didikannya hebat. Saya katakan tadi di awal, satu lingkungan keluarga ini, mereka tahu dengan kondisi RK dan sangat memprihatinkan, dan mau bagaimanapun ini adalah ibu keluarga. Mereka tidak akan pernah meninggalkan, dan mereka tidak akan pernah mengatakan hal sesuatu yang sangat negatif. Saya melihat hubungan mereka baik-baik saja. Baik-baik saja. Tetapi ada beberapa ular yang ingin menerkam dari berbagai, bahkan ada di luar daerah juga. Saya melihat ada gumpalan hitam. Pak RK ini, gumpalan hitam ini saya katakan kalau ada sihir, ada asihan, seperti itu. Sihir, semuanya sihir, tapi sihir ini bersihir baik atau sihir jahat. Ucapan kan sama, terdengar dengan bahasa suara. Tetapi bahasanya yang mana? Jahatkah? Baikkah? Tapi saya melihat ini adalah sihir yang diciptakan sudah sekian lama dan sekarang baru meledak. Ya, dendam. Dendam, sakit hati. Dan inilah bahasa ajas manfaat. Ketika bersuara, saya melihat ada beberapa tombak di belakangnya. Dan tombak ini ada orang-orang yang pernah ada dalam satu lingkaran RK. Saya melihat ini. Artinya orang ini, Silisa ini sudah dari kemarin-kemarin berteriak, wah nekat. Dan dia tidak tahu penyakit. Yang dia tahu adalah kepuasan. Maka ada lagi, mereka sudah menyiapkan. Saya sudah menyiapkan untuk sangat kasihan, ya kasihan. Karena tadi, semua orang punya masa lalu. Entah masa lalunya hijau, kuning, merah. Tetapi setiap orang mempunyai hari naas dan hari agung. Inilah makanya kenapa perputaran sebuah metode palakiyah. Dan itu akan terjadi. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena inilah yang saya lihat. Sangat dikhawatirkan di tahun ini dan di tahun depan untuk RK. Kondisinya. Beliau seperti stres. Stres berat. Saya bilang stres berat. Sudah banyak yang memberikan support dan dukungan begitu. Beliau udah orang santai. Kalau dilihat dalam segi dohir kan, pandangan mata biasa kan udah santai aja kan orang. Tetapi kan tidak. Beliau mencari bagaimana. Tetapi mau menggunakan jalur manapun tidak akan pernah tembus ke Lisa. Kenapa? Karena ini adalah tahun agungnya Lisa. Dia mengucapkan A saja
sudah naik. Itu yang terjadi. Tapi someday saya melihat ada tadi ada bahasa tabur tuai. Saya melihat itu tulisan. Sekarang dia begini dan begini. Tapi someday tahun depan dia akan begini. Sama terjadi. Mungkin tahun sekarang ya hantaman, tapi yang akan terjadi itu nanti tahun depan. Sampai mengeluarkan darah. Kalau saya mengatakan ini adalah cinta, semua adalah cinta di awal. Tapi kalau sudah seperti ini, ya mau diapakan? Tapi adalah pola pikir Ibu Sinta ini adalah pola pikir yang bersifat adil, bersifat bijak untuk dalam segi perkara apapun. Ketika beliau mengatakan bijaklah dalam kepada siapapun, beliau akan mengatakan saya akan bijak dulu kepada ruangan saya sendiri. Ini saya melihat Bu Sinta sangat bijak orang. Setiap orang pasti mempunyai luka batin, tetapi kan tadi setiap orang mempunyai kedudukan dan setiap orang mempunyai elemen yang berbeda-beda. Ada api, ada angin, ada air, elemen tanah. Dan empat elemen ini, Bu Sinta ini ada di mana? Dia berada di elemen air. Tapi nanti beliau akan memberikan sebuah lantunan kepada seseorang yang tidak menyukai RK. Dia diam. Saya melihat dia diam, tapi dia menyimak. Saya hanya melihat kayak semacam semangat Pak seperti itu, dukungan penuh kepada Pak RK, dukungan penuh. Dan tidak sampai situ aja, beliau juga saya melihat ada aura yang begitu hebat berwarna kuning, memberikan terus doa. Tapi saya hanya melihat sebatas itu aja, dan saya melihat akhir daripada cerita ini. Pada akhirnya akan terus. Saya melihat ini akan terjadi. Kenapa akan terjadi? Ya karena dia mau ada satu orang yang pembela pun, maka itu akan naik unggul sekali. Karena di balik itu bakal ada beberapa orang yang dulunya tidak menyukai RK, dan ini adalah momen yang pas menurut mereka untuk mendompleng gitu. Padahal dia menggunakan satu orang saja untuk mendampingi dia, sudah menang. Karena ini adalah tahunnya keunggulannya Elsa. Iya. Gitu. Ini saya lihat, karena hitungan Palakia itu seperti itu. Ketika Lisa ini kan Elam 10, Syah 8. 10 tambah 8, jumlahnya 18. 18 kalau diambil 15, sisanya 3. Siapa yang tidak menyukai 3? Sri, Lunggu, Dunia. Kalau sudah mengancak pada dunia, apa? Semua orang bisa dia tunjuk. Tahun kemarin dia sudah menunggu tahun kemarin. Wah, pada akhirnya tahun sekarang, bom itu meledak. Itu yang saya lihat. Karena begitu, kalau kita mau melihat pandangan segi mata batin, kita harus memperkuat dengan data Palakia. Dan Palakia ini saya anggap data yang sangat akurat. Karena tidak menggunakan kultur alam, saya menggunakan kultur dari sebuah bahasa Sangsakerta. Sebelum adanya kita, Sangsakerta duluan. Tapi data ini hanya untuk memperkuat apakah betul apa yang saya lihat. Ketika saya mengambil dalam huruf Alif Hamzaiyah, apa yang akan terjadi untuk next ke depannya. Seperti itu, Kak. Ada sangat banyak sekali. Ada perempuan, ada laki-laki, ada dari pengusaha, ada dari orang yang pemerintahan yang tidak menyukai RK. Mereka akan berbondong-bondong mendukung si lawan. Padahal menggunakan satu orang saja, satu bendera saja, mereka akan menang rasanya. Tapi itulah, wallahu alam ya. Hitam bisa dibuat jadi putih, putih bisa dibuat jadi hitam. Tapi saya katakan, ini adalah hari agungnya Lisa.
Dan ini adalah tahun naasnya RK. Seperti itu. Kalau saya melihat ke depannya seperti apa ya, pada akhirnya akan diiyakan. Pada akhirnya akan diiyakan. Ya, akan diiyakan. Pada akhirnya akan di stuk. Ya. Mau bagaimana? Saya katakan tadi, gunakan jalur kanan dan gunakan jalur kiri, tidak akan pernah sampai untuk menuju apa yang diinginkan. Karena setiap orang mempunyai tadi keunggulan, mempunyai kenaasan. Orang ini, saya mau menggunakan jalur ini, saya mau menggunakan itu. Ya udah, pada akhirnya akan tes. Tapi santai duduk tiba-tiba naik. Nah itu yang disebut Dharma Sastra Azna. Seseorang mau mengatakan, mau menggunakan, tetapi tadi ikhtiar kan ya, pembelaan diri. Tapi inilah sebuah alam yang menjawab. Kan begitu. Jam yang sama, waktu yang sama, cuman pertemuannya yang berbeda. Kan begitu. Ya, bisa dikatakan ruwet. Ruwet untuk menstabilkan. Untuk menstabilkan daya tahan tubuh, untuk menstabilkan pola pikirnya. Karena yang mana ketika sesuatu itu tumbuh dari rumput-rumput yang berjamur nih untuk saat ini kepada Bapak RK, otomatis sesuatu yang negatif itu akan semakin melekat di dalam diri Pak RK. Harus bagaimana untuk melakukan sebuah problem seperti ini? Saya katakan, Pak, cukup diam saja. Cukup diam saja, Pak. Tidak usah mengeluarkan suara, tidak usah seperti ini. Dia cukup diam saja. Dan jangan lupa, Pak, berdoa. Sering-seringlah Bapak RK mengunjungi, bersilaturahmi kepada kesepuhan-kesepuhannya. Maka dengan sendirinya aura negatif itu akan hilang. Itu pesan saya sendiri pada Pak RK.